Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifdatur Rahman dengan NIM 44432300012 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang bisnis dimsum saya, ada analisis SWOT, strategi, dan juga tentang dari ini bisnis model kanvas. Bahas materi yang pertama tentang latar belakang. Dimsum udang merupakan salah satu produk pangan yang semakin diminati oleh masyarakat karena cita rasanya yang khas, teksturnya yang lembut, serta kandungan gizinya yang tinggi, terutama protein hewani dari udang. Meningkatnya gaya hidup praktis di kalangan masyarakat urban menjadikan dimsum sebagai pilihan makanan ringan yang tidak hanya lezat tetapi juga mudah disajikan. Hal ini membuka peluang bisnis yang menjanjikan di sektor kuliner, khususnya dalam pengolahan makanan beku siap saji. Oleh karena itu, pengembangan bisnis dimsum udang menjadi strategi yang tepat untuk memenuhi permintaan pasar sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan juga menengah UMKM di bidang pangan. Ini merupakan analisis SWOT dimsum udang. Yang pertama ada strength atau kekuatan, di mana cita rasa yang lezat dan khas dari udang itu memberikan rasa yang gurih, alami, yang disukai oleh banyak orang. Terus ada kualitas bahan yang premium, menggunakan udang segar, meningkatkan nilai jual dan kepuasan konsumen. Terus ada produksi yang fleksibel, mudah dibekukan atau frozen food, cocok untuk distribusi jarak jauh dan juga penjualan online. Terus ada tampilan yang menarik. Dimsum udang sering kali terlihat menarik secara visual, mendukung pemasaran di media sosial. Terus ada weaknesses atau kelemahan yang dimana harga bahan baku mahal, udah memiliki harga yang tinggi dan fluktuatif. Nah, terus juga cepat basi dan jika tidak disimpan dengan benar. Terus ada proses produksi yang cukup rumit, segmentasi pasar yang terbatas. Terus ada peluang atau opportunities yang dimana tren makanan kekinian dimsum semakin digemari terutama di kalangan anak muda. Potensi pasar online dan frozen food bisa dijual lewat marketplace ataupun media sosial seperti Shopee dan juga Tokopedia dan lain-lain. Terus ada kemitraan dengan kafe atau restoran sebagai menu tambahan ataupun produk kolaborasi. Terus ada peluang ekspor dan juga inovasi rasa dan varian. Bisa dikembangkan dengan berbagai isian dan saus penamping. Terus ada ancaman, di mana persaingan ketat, banyak pelaku usaha yang menawarkan produk yang sejenis. Terus juga ada kekhawatiran akan bahan pengawet, regulasi makanan beku dan kemasan, harus mengikuti standar keamanan pangan yang ketat. Terus juga ada musim atau persediaan bahan. Ketersediaan berudang bisa terganggu oleh musim atau cuaca ekstrim. Kita tahu udang adalah salah satu industri perikanan yang sangat sensitif. Lanjut, kita ke strategi. Strateginya itu yang pertama menggunakan udang lokal untuk menekan biaya, lalu mempertahankan higienis dan kemasan yang menarik agar produk lebih profesional. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial dan menerima masukan. Yang keempat, mengembangkan visual variasi rasa unik agar berbeda dengan pesaing. Lanjut ke bisnis model kanvas dari dimsum udang. Yang pertama itu ada mitra kunci atau key partners, yang dimana dinas perdagangan UMKM, dinas kesehatan, kios ataupun outlet frozen food, kantin kampus, dinas perikanan, dan juga platform online seperti GoFood, GrabFood, dan juga lain-lain. Terus juga ada key activities atau aktivitas kunci, yang dimana kualitas dan kebersihan itu adalah menjadi kunci utama untuk produk makanan, terutama dimsum ini. Terus juga pengemasan yang menarik, promosi online dan juga offline, memasarkan melalui media sosial, melayani dengan cepat dan ramah, dan menerima masukan pelanggan. Ini merupakan fondasi kunci utama untuk agar bisnis dimsum itu berjalan dengan lancar. Lanjut ada key resources atau sumber daya kunci, di mana sumber dayanya itu bahan baku udang itu yang cukup melimpah. Yang kedua ada alat pengolahan yang memadai, SDM yang melimpah, dan juga memiliki mitra bisnis. Value proposition atau proposisi nilai, yang dimana makanan siap saji itu berkualitas dengan udang segar. Nah, tadi saya sudah jelaskan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah laut yang banyak. Jadi bukan tanpa dipungkiri udang yang cukup melimpah ini menjadikan fondasi dasar untuk penyajian yang berkualitas. Terus juga bebas bahan pengawet, harga yang terjangkau, dan juga makanan praktis, sehat, dan bergizi dengan rasa yang lezat. Bisa dinikmati kapan saja. Lanjut ke customer relationship atau hubungan dengan pelanggan, seperti toko dan kios secara offline, diskon pelanggan baru, promo yang menarik, serta dengan langkah tersebut itu kita memastikan pelanggan loyal dan report order kembali. Terus ada channels, di mana saluran distribusi itu dalam industri makanan bukan cuma kita ngestak di suatu tempat, tapi kita harus mengikuti pameran makanan agar kita bisa memperkenalkan makanan dimsum udang di kalangan masyarakat. Promosi melalui media sosial ataupun secara langsung ke masyarakat. Menyediakan pemesanan secara fleksibel. Dengannya kita melakukan promosi secara
langsung ke masyarakat ataupun media sosial, itu merupakan pemesanan bisa dilakukan secara fleksibel. Terus ada customer segments atau segmen pelanggan, di mana pelanggan kita itu bisa dari tingkat SD, SLTP, dan juga SLTA, mahasiswa, pekerja kantor, ibu rumah tangga, dan juga kelompok usia produktif. Yang dimana yang tadi saya sebutkan itu adalah usia yang membutuhkan makanan yang praktis, sehat, dan juga bergizi. Dimsum udang bisa menjadi pilihan utama untuk kebutuhan customer seperti yang tadi saya jelaskan. Terus ada cost struktur atau struktur biaya. Biaya yang dikeluarkan dalam bisnis dimsum udang yang pertama biaya produksi seperti biaya bahan baku dan juga biaya operasional. Biaya pembelian alat, biaya tetap atau sewa tempat, dan juga biaya transportasi dan biaya marketing. Yang terakhir, yang ke-9 ada revenue stream atau aliran pendapatan. Pendapatan atau pemasukan yang bisa diperoleh melalui jualan tadi, hasil dimsum, dan juga jasa yang kita berikan. Kita bisa memberikan materi ataupun teknik dalam pembuatan dimsum kepada masyarakat, mahasiswa, dan juga pelajar. Begitu saja yang bisa saya dapat sampaikan mengenai tugas kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.